Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi Selamat pagi, anak-anak. Ibu. Pagi, Ibu. Pagi. Halo. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Oke, baik. Selamat pagi, Ibu. Semua sudah masuk di Zoom. Semua sudah masuk di Zoom. Oke. Kalau begitu semua sehat-sehat? Semua sehat-sehat kok? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Sehat. Sehat, Bu. Oke, baik. Kalau semua sehat-sehat, hari ini kita lanjut belajar tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Tapi sebelum itu, sebelum mulai belajar, Ibu minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Natalia bisa? Bisa, Ibu. Oke, Natalia pimpin kita dalam doa. Silakan Natalia. Oke, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memulai pelajaran kami, Engkau datang memberkati kami, baik sebagai guru maupun sebagai murid, sehingga kami dapat mengerti materi yang akan guru kami ajarkan. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Natalia. Ya, Ibu. Ibu mohon izin share screen dari akun lain karena dari akun Ibu yang ini agak susah. Oke, baik. Integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, kita belajar, mengapa belajar integral tak tentu fungsi aljabar? Supaya kita tahu integral tak tentu fungsi aljabar itu seperti apa, terus sifat-sifatnya apa-apa saja, terus penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Oke, semua bisa lihat kompetensi dasar dengan indikator pencapaiannya di slide. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan materi. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu integral tak tentu itu seperti apa? Ada yang sudah tahu integral tak tentu itu apa? Belum tahu, Ibu. Tahu, Ibu. Oke, baik. Kalau belum tahu, Ibu jelaskan Jadi integral tak tentu. Jadi integral tak tentu itu dalam bahasa Inggris kita kenal dengan nama antiderivatif, yang merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan, suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang akan menghasilkan suatu fungsi yang baru. Nah, fungsi baru ini belum memiliki nilai pasti atau terkandung konstanta di dalamnya. Sehingga pengintegralan seperti itulah yang kita sebut dengan selanjutnya. Perhatikan turunan fungsi yang ada. Oke, perhatikan turunan-turunan fungsi yang ada di slide. Semua perhatikan, di situ ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama 1/4 X pangkat 4. Kemudian fungsi yang kedua 1/4 ditambah 4. Kemudian fungsi yang ketiga ada 1/4 X pangkat 4 dikurangi 1/2. Nah, ketika kita turunkan fungsi-fungsi tersebut, kita akan dapatkan hasilnya adalah X pangkat 3. Atau turunan dari 3 fungsi itu sama-sama X pangkat 3. Tetapi ketika X pangkat 3 ini kita integralkan lagi, hasilnya seluruh fungsi itu dia merupakan antiturunan dari X pangkat 3. Sementara fungsi fx memiliki konstanta yang berbeda-beda. Seperti Ibu bilang tadi, jadi sebuah fungsi itu dapat memiliki banyak antiturunan
atau banyak integral dengan konstantanya akan berbeda. Oke, selanjutnya. Secara induktif, kita dapat ambil kesimpulan bahwa jika fungsi fx adalah fungsi yang dapat diturunkan, yaitu fx, maka anti turunan atau integral dari fungsi yang telah diturunkan itu adalah fx tambah c atau fungsi awal tadi ditambah c, dengan c itu adalah sebarang konstanta. Selanjutnya, oke, untuk notasi integral. Anti turunan dari sebuah fungsi fx ditulis menggunakan notasi integral. Teman-teman bisa lihat pada slide, notasi integral itu seperti itu bentuknya. Jadi, Ibu punya contoh soal di sini, contohnya adalah suatu fungsi fx, yaitu sama dengan 1/4 x pangkat 4 adalah titik-titik-titik. Fungsi itu kita turunkan, dia akan menghasilkan x pangkat 3. Nah, hasil turunan fungsi itu, x pangkat 3 itu kita integralkan, kita cari integral dari x pangkat 3, maka hasilnya adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah c, kembali ke fungsi awal, ditambah c atau konstanta tadi. Ya, sudah paham ya? Oke, kita masuk pada sifat-sifat. Yang pertama, sifatnya itu adalah proses menemukan y dari dy per dx merupakan kebalikan dari sebuah dan dinamakan anti turunan. Nah, untuk lebih memahami maksud dari sifat ini, kita perhatikan contohnya. Contohnya berikut ini. Ya, carilah anti turunan dari y dengan dy per dx x pangkat 4. Nah, maksud soalnya adalah carilah integral dari x pangkat 4. Nah, penyelesaiannya bisa adik-adik lihat di bawahnya. Turunan x pangkat 5 itu pasti mengandung unsur x pangkat 4. Sehingga d per dx dikali x pangkat 5 itu sama dengan 5x pangkat 4. Dan d per dx dikali 1/5x pangkat 5 itu sama dengan x pangkat 4. Nah, jadi anti turunan dari y atau integral dari fungsi tadi, dari fungsi x pangkat 4, itu adalah 1/5x pangkat 5. Oke, selanjutnya untuk sifat kedua. Jika fx adalah sebuah fungsi dengan turunannya adalah fx, maka dapat dikatakan bahwa yang pertama, turunan fx adalah fx. Dan yang kedua, anti turunan dari fx adalah fx ini. Seperti tadi sebelumnya, ini sudah jelas sekali, sudah contoh-contoh sebelumnya ini sudah memaparkan semua. Kita lanjut pada sifat yang ketiga. Jika fx adalah fungsi dengan f aksen x atau turunan dari x itu sama dengan fx, maka integral dari hasil turunannya itu adalah fx, fungsi yang pertama, itu ditambah c. Seperti tadi sudah dijelaskan. Coba perhatikan contohnya. Ya, diberikan turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 6. Oke, diberikan turunan fungsi sama dengan x pangkat 6. Maka tentukanlah integral dari fx dx. Yang pertama, pasti kita turunkan terlebih dahulu kita turunkan x pangkat 6. Kita turunkan fungsinya, itu adalah hasilnya berarti 6x pangkat 5. Terus, kita integralkan 6x pangkat 5. Maka hasil integral dari 6x pangkat 5 dx itu sama dengan x pangkat 6 atau fungsi pertama tadi ditambah dengan c. Teman-teman bisa lihat prosesnya pada slide. Iya. Kemudian sifat yang keempat itu untuk n bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1, dengan a dan c itu konstanta real, maka berlaku yang pertama, integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Oke, teman-teman semua bisa catat
ini rumusnya bisa catat. Tapi nanti untuk materi ini sendiri Ibu akan bagikan di grup WA. Jadi semua bisa pelajari dari sana. Semua perhatikan. Kemudian yang kedua, itu integral dari AX pangkat N dx itu sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Oke, kita perhatikan contoh soalnya. Oke, hitunglah integral dari 1 per X pangkat 2 dx. Oke, untuk penyelesaiannya, untuk bentuk 1 per X kuadrat sendiri, itu kita bisa tulis menjadi X pangkat negatif 2. Sama saja penulisannya, X pangkat 2 berarti berdasarkan sifat 1 per N. N itu negatif 2, itu pangkatnya negatif 2, berarti 1 per N tambah 1, X pangkat N tambah 1 ditambah C. Jadi substitusi masuk nilai N-nya ke sini, berarti menjadi 1 per negatif 2 tambah 1, X pangkat negatif 2 tambah 1 sama dengan C. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 per X tambah C. Jadi kita lihat bersama integral dari 1 per X kuadrat dx itu sama dengan negatif 1 per X ditambah C. Oke, ke berikutnya. Ya, kita lihat sifat kelima. Oke, untuk sifat kelima ini, misalkan K bilangan real fx dan gx merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya. Maka berlaku yang pertama, integral dx itu sama dengan x tambah c. Kemudian yang kedua, integral k dx itu sama dengan kx tambah c. Kemudian yang ketiga, integral x pangkat n dx itu sama dengan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 tambah C. Kemudian yang keempat, integral K Fx dx itu sama dengan K dikali integral Fx dx. Kemudian yang kelima, integral dari Fx ditambah Gx dx itu sama dengan integral Fx dx ditambah integral Gx dx. Yang terakhir, integral fx dikurangi gx dx itu sama dengan integral dari fx dx dikurangi integral dari gx dx. Oke, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan hasil dari integral 2x pangkat 4 kali akar x pangkat 3 dx. Oke, untuk penyelesaiannya Ibu rasa ini mudah. Kita bisa coba sama-sama sambil juga lihat di slide, kita pelajari sama-sama. Untuk bentuk akar X pangkat 3 sendiri, itu sama dengan X pangkat 3 per 2. Jadi, untuk lebih memudahkan, kita tulis ke bentuk X pangkat 3 per 2. Jadi, sesuai sifat tadi, kita integralkan 2X pangkat 4 dikali X pangkat 3 per 2 dx. Maka duanya konstanta yang kita pindah ke depan, 2 integral 2 dikali integral X pangkat 4 dikali X pangkat 3 per 2 dx. Nah, X pangkat 4 dikali X pangkat 3 per 2 dx sendiri, itu hasilnya adalah X pangkat 4 ditambah X pangkat X pangkat 4 tambah 3 per 2. Nah, hasilnya adalah X pangkat 11 per 2. Jadi, tinggal 11 per 2 itu berarti N. Seperti sebelumnya tadi, 11 per 2 itu sama dengan N, berarti tinggal kita masukkan 2 kali 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Nah, N-nya di situ adalah 11 per 2. Jadi tinggal kita substitusikan menjadi 2 kali 1 per 11 per 2 tambah 1, X pangkat 11 per 2 tambah 1 tambah C. Hasilnya adalah 4 per 13, X pangkat 13 per 2 tambah C. Oke, selanjutnya.
Oke, contoh berikut, tentukan hasil dari integral x tambah 1 kuadrat dx. Nah, di sini mungkin Ibu bisa tutup dulu slide-nya, kita coba kerja sama-sama. Ini, Ibu tutup dulu slide-nya. Oke, tadi adalah integral dari x tambah 1 kuadrat dx. Ada yang bisa bantu kerja? Ada yang bisa bantu kerja? Untuk integral dari x tambah 1 kuadrat dx. Ada yang mau bantu kerja? Berdasarkan yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan, ada yang mau bantu kerja? Oke, mungkin karena belum mengerti, masih kurang penjelasan dari Ibu. Oke, sekarang kita lanjut. Ibu lanjut jelaskan ya. Nanti semua perhatikan, baru nanti Ibu akan kasih soal untuk kita kerja sama-sama ya. Oke, perhatikan kembali slide. Perhatikan kembali slide, perhatikan baik-baik supaya sebentar Ibu kasih soal, ada yang bisa bantu Ibu kerja. Oke, untuk soal ini sendiri, bentuk x tambah 1 kuadrat, itu kita bisa jabarkan menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dx. Oke, sesuai sifat tadi, kita integralkan satu per satu, menjadi integral dari x kuadrat ditambah integral dari 2x ditambah integral dari 1 dx. Nah, seperti tadi, berarti integral yang pertama 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Nah, substitusikan untuk yang pertama berarti 1 tambah 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Nah, untuk 2x berarti 2 per 1 tambah 1. Pangkatnya kan di sana 1, berarti 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Nah, integral 1 juga seperti itu, x tambah c. Maka hasilnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x ditambah c. Oke, kita perhatikan yang ke berikutnya. Oke. Masih ada satu sifat lagi, yaitu ini. Perhatikan, misalkan f1x, f2x, hingga dengan fnx adalah fungsi yang dapat diintegralkan. Integral tak tentu hasil penjumlahan dua fungsi atau lebih sama dengan integral tak tentu dari masing-masing fungsi. Seperti tadi, perhatikan integral dari f1x ditambah f2x ditambah hingga dengan fnx dx itu sama dengan integral dari f1x dx ditambah integral dari f2x dx ditambah hingga dengan integral dari fnx dx. Oke, perhatikan contoh soalnya. Iya. Oke. Integral dari, coba kita buktikan apakah penyelesaian yang Ibu buat di slide itu benar. Masing-masing Ibu minta kerjakan di buku masing-masing. Integral dari 3x pangkat 6 dikurangi 2x ditambah 1. Coba semua buat di buku masing-masing apakah penyelesaian yang Ibu buat di slide itu benar atau keliru. Silakan, Ibu kasih waktu 2 menit. Ibu kasih waktu 2 menit. Semua kerjakan ya.
Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Halo, Halo Ibu. ada yang sudah selesai? Iya, sudah. Yang Ibu kerjakan betul atau keliru? Yang di slide-nya Ibu. Halo. Natalia, Ayu, Yohana, Aldo. Bisa jawab Ibu? Halo? Iya Ibu. Sudah, yang Ibu kerjakan bagaimana? Sama dengan yang kalian kerjakan Bingung, di Ibu. buku? Ya, Ibu mau bingung. tanya kenapa 3 kas keluar, Ibu? Dia tidak di dalam saja. Oh, kalau untuk ini sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, Natalia. Karena 3 ini adalah karena 3 ini adalah koefisien. Jadi kalau kita pindahkan, kalaupun kita tidak pindahkan, hasilnya akan tetap sama. Hanya untuk mempermudah, jadi 3-nya kita pindah ke depan. Mengerti, Ibu? Oke, sudah. Seperti pada sifat sebelumnya tadi. Sudah? Bagaimana kira-kira yang kalian kerjakan? Apakah sama dengan yang Ibu kerjakan? Sama Ibu. Sama, Ibu. Oke, baik. Sama Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu rasa semua mengerti dengan yang Ibu jelaskan. Tinggal satu soal terakhir. Oke, soalnya ini. Jika Y fungsinya adalah Y sama dengan 3X tambah 1 pangkat 4. Maka yang pertama Ibu minta cari turunan dari Y. Kemudian cari integral dari 3X tambah 1 pangkat 3 DX. Semua kerjakan ini ya. Semua kerjakan. Bisa? Kira-kira bisa atau tidak kerja ini? Halo? Kira-kira kalian bisa atau tidak kerja ini? Halo? Bisa? Anak-anak bisa? Sama-sama kerja, Ibu. Oh iya, Ibu tadi semua Ibu bilang kerja. Jadi, Ibu sudah siapkan penyelesaiannya dari Ibu, tetapi Ibu mau kalian juga coba kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit lah. 5 menit ya. Ada yang sudah selesai dan mau jawab? Siapa yang mau?
kerjakan yang bagian pertama mungkin, turunan dari 3x tambah 1 pangkat 4. Saya Ibu. Oke, Yohana, silakan Yohana. Baik Ibu, disoalkan tadi Y sama dengan 3x tambah 1 dipangkatkan 4. Ya. Ditanya turunannya terhadap X. Maka penyelesaiannya itu DY per DX sama dengan D per DX dikali 3x tambah 1 dipangkatkan 4. Iya. Sehingga bentuk ini kita bisa ubah menjadi 4 kali 3x tambah 1 dipangkatkan 4 dikurang 1 dikali 3. Sehingga hasil akhir dari turunan Y yaitu 12 kali 3x tambah 1 dipangkatkan 3. Terima kasih Ibu. Oke, benar sekali Yohana. Semua berikan tepuk tangan untuk Yohana dulu. Terima kasih Yohana. Sama-sama Ibu. Jawabannya benar sekali. Terima kasih sudah perhatikan. Yang integral dari 3x tambah 1 pangkat 3, siapa yang mau jawab? Ada yang sudah selesai kerjakan? Siapa? Siapa yang mau jawab? Saya Ibu. Oke, Natalia. Silakan Natalia. Nah, yang saya kerjakan Ibu, di sini integral dari 3x tambah 1 pangkat 3 dx sama dengan ini 1 per 3 tambah 1 dikali 3x tambah 1 dipangkatkan 3 tambah 1 tambah C. Nah, 1 per 3 tambah 1 sama dengan 1 per 4. Jadi sama dengan 1 per 4 kali 3x tambah 1 pangkat 4 tambah C. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Natalia dan Yohana. Jawaban kalian berdua tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Natalia dan Yohana. Oke, jadi sudah mengerti toh? Sekarang kita masuk pada bagaimana penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Kita berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dan fisika saja. Ibu ambil dalam bidang fisika dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang fisika. Pada bidang fisika banyak diperankan oleh konsep turunan. Contohnya pada permasalahan kecepatan dan percepatan. Nah, pergerakan selanjutnya, pergerakan sebuah objek yang semakin mendekati ataupun Ibu minta maaf tadi jaringan Ibu sedikit bermasalah, Ibu sempat keluar. Oke, kita lanjut. Pergerakan sebuah objek yang semakin mendekati atau semakin menjauhi, itu berarti terjadi perubahan laju. Oke, maaf, jaringan Ibu sangat tidak bagus sekarang. Kita cepat-cepat saja ya. Jadi, kecepatan itu sama dengan laju perubahan dari lintasan
terhadap perubahan waktu, atau kita tulis dengan VT itu sama dengan DS per DT, atau VT itu sama dengan turunan atau S aksen T, sehingga ST itu kita dapat dari, atau perubahan itu lintasannya tadi kita dapat dari integral dari VT DT. Oke, pergerakan dipercepat atau diperlambat berhubungan dengan kecepatan objek tersebut, yaitu dengan perubahan kecepatan kendaraan. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Ya ini, percepatan atau A itu sama dengan laju perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu, atau AT itu sama dengan dV per dt, atau AT itu sama dengan V aksen T, atau turunan dari kecepatan sama dengan turunan kedua dari perubahan lintasan, sehingga kita dapat VT atau kecepatannya itu didapat dari integral dari dari AT, dV, dan lain sebagainya, bisa lihat di slide. Oke, kita masuk pada bentuk soalnya. Sebuah perusahaan memiliki pabrik dengan sebuah perusahaan memiliki pabrik dengan tempat penyimpanan produk yang terpisah. Setiap produk yang siap edar akan dipindahkan dari pabrik ke tempat penyimpanan. Nah, pegawai bergerak dari pabrik ke tempat penyimpanan dengan berjalan kaki. Ditentukan percepatannya adalah A itu sama dengan 6T kurang 2. Dengan A itu sama dengan percepatan, T sama dengan waktu. Jika percepatan mula-mula 50 cm per detik dan jarak setelah 1 sekon adalah 50 cm sampai pada tempat penyimpanan adalah 5 menit, setelah 5 menit, berapakah jarak pabrik terhadap tempat penyimpanan? Oke, berdasarkan pengantar yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, mari kita sama-sama selesaikan soal berikut. Oke, dari soal tadi kita ketahui bahwa A-nya adalah 6T dikurang 2. Dengan V0 atau kecepatan mula-mulanya itu 50 cm per sekon. Dengan T-nya itu sama dengan 5 menit. Maka yang pertama, untuk kita dapatkan fungsi V, berarti yang pertama tadi kita integralkan terlebih dahulu percepatan. Kita integralkan terlebih dahulu percepatan, berarti percepatannya tadi 6T kurang 2. Maka kita cari integral dari 6T kurang 2 dt. Maka hasilnya adalah 3T kuadrat dikurangi T ditambah 0. Waktu mula-mulanya pasti 0. Maka 50, V0-nya, kecepatan mula-mulanya kita substitusikan, berarti 50 sama dengan 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 0 ditambah C. Berarti kita dapat nilainya C sama dengan 50, sehingga kita substitusikan masuk, berarti V itu sama dengan 3T kuadrat dikurang T ditambah 5. Itu adalah fungsi dari V. Nah, untuk mencari S-nya, berarti kita integralkan fungsi V tadi, fungsi V yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Maka kita cari integral dari 3T kuadrat dikurang T ditambah 50 dt. Seperti proses yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya tadi, berarti kita dapatkan hasilnya adalah T pangkat 3 kurang 1/2 T pangkat 2 ditambah 50 T ditambah C. Kita substitusikan S-nya, berarti 50 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1/2 kali 1 kuadrat ditambah 50 kali 1 ditambah C. Jadi kita dapatkan nilai C-nya adalah negatif 1/2. Kemudian kita dapatkan dari sebelumnya tadi, kita dapatkan persamaan umumnya ya seperti ini. S sama dengan T pangkat 3
dikurangi 1/2 T kuadrat ditambah 50 T dikurang 1/2. Yang ditanyakan tadi, berapa jarak pabrik ke tempat penyimpanan jika pegawai sampai setelah 5 menit kemudian? Oke, kita gunakan persamaan umum yang kita dapatkan ini. T-nya 5 menit itu setara dengan 300 sekon. Kita pakai sekon saja, berarti T sama dengan 300 sekon. Kita substitusikan masuk nilai T ke dalam persamaan umum tadi. Berarti S itu sama dengan 300 pangkat 3 dikurang 300 pangkat 2 ditambah 50 kali 300 dikurangi 1/2. Oke, hasilnya adalah 60.000 cm atau setara dengan 270,6 km. Jadi, sampai sini saja yang dapat Ibu jelaskan untuk hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, sambil menunggu yang mau bertanya, Ibu nanti akan kirimkan tugas lewat WA Group. Ada beberapa tugas yang Ibu sudah siapkan, Ibu kirim soalnya ke WA Group. Nanti pekerjaan kalian foto, scan dalam bentuk PDF, kemudian kirim japri ke Ibu. Oke? Instruksi tugasnya semuanya ada di WA. Ibu share di WA Group. Ibu cek kehadiran dulu ya. Sambil menunggu yang mau bertanya, Ibu absen dulu. Natalia. Hadir, Ibu. Aldo. Aurenciana. Hadir, Bu. Ayu Manalor. Aldo hadir, Ibu. Oh iya, Aldo. Siapa lagi? Yohana. Hadir, Ibu. Non, di mana Nondian? Hadir? Halo, Nondian hadir? Oke, sepertinya Nondian jaringan bermasalah, jadi ya sudah. Semua tadi Ibu lihat ada masuk di Zoom, hanya mungkin ada beberapa yang kendala jaringan sehingga keluar masuk. Jadi ini ada yang bertanya, ada yang mau bertanya atau tidak? Jelas, Ibu. Oke, karena semua sudah jelas, tugas juga Ibu sudah kirimkan di grup WA, semua juga hadir. Ingat semua tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Nanti kalau keluar, ingat tetap pakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Intinya ikut semua protokol kesehatan. Oke, jadi tetap jaga kesehatan. Satu orang mau pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Untuk kita tutup pelajaran hari ini. Yohana bisa? Halo. Iya, Ibu. Oke, Yohana tolong pimpin kita dalam doa ya. Baik, Ibu. Silakan Yohana. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum kita menutup segala rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Dan izinkanlah saya untuk membawakan doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala penyertaan-Mu sepanjang kegiatan belajar mengajar kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga apa yang telah diajarkan oleh guru kami dapat bermanfaat dalam kehidupan kami setiap harinya.
Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yohana. Demikian pertemuan kita hari ini. Silakan cek grup WA untuk chat informasi tugas. Selamat pagi dan terima kasih sudah ikut hari ini. Selamat Tetap pagi. jaga kesehatan. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu.